Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Surah Al-'Asr. Jadi pada malam ini kita akan baca sedikit dan jelaskan tafsiran daripada surah Al-'Asr. Jadi surah ini dinamakan surah Al-'Asr karena pada awal daripada surah ini di sana Allah menyebutkan wal 'asri. Jadi saya pikir ini satu surah yang sudah sering sekali kita dengar, baik itu yang membaca maupun yang menjelaskan makna daripada surah ini. Satu surah yang tidak asing dari telinga kita. Hampir semua kita barangkali menghafal surah ini. Anak-anak kita saya yakin banyak di antara mereka yang menghafal surah Al-'Asr ini. Namun demikian para hadirin yang berbahagia, inilah kita pada hari ini. Jadi dulu Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, dan begitu pula dikatakan oleh Nabi sesungguhnya. Apa kata beliau? Sekiranya lah Al-Quran yang dibaca itu tidak hanya sangkut di mulut, tapi dia turun melewati kerongkongan sampai ke dada, maka sungguh itu akan baik buat yang membacanya, kata beliau. Dan begitu kata Nabi, nanti di akhir zaman kata Nabi akan lahir dari umat ini, kata Nabi, mereka-mereka orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu la yujawizu taraqiyahum, kata Nabi, auhuluqahum. Jadi mereka membaca Quran ini, apa yang dibacanya itu tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Jadi berbuih mulut baca, dia hanya di mulut saja. Dia tidak pernah sampai ke dada, itu maksudnya. Jadi di situ Rasul keras ngomongnya. Kenapa kita bilang seperti itu? Ini kan surah yang pendek sekali ini. Surah Al-'Asr ini pendek sekali. Dan hampir semua kita menghafalnya dan tahu maknanya. Tetapi betapa kita yang membaca, menghafal, tahu maknanya, tapi dia tidak pernah menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Padahal di sini Imam Syafi'i sebab mengatakan, apa kata beliau? Lau lam yanzilillah siwa hadhihi surah lakafatin nas, kata beliau. Sekiranya lah Allah tidak menurunkan surah-surah yang lain dalam Al-Quran, kecuali cuma ini saja yang Allah turunkan, surah Al-'Asr ini, maka sungguh surah ini sudah cukup untuk manusia, kata beliau. Tidak perlu surah-surah yang lain. Begitu muatan, isi dan kandungan yang ada pada surah tersebut. Dalam riwayat lain beliau pernah mengatakan, kalaulah manusia mau merenungi dan mentadaburi isi daripada surah Al-'Asr itu, maka cukuplah satu surah saja buat manusia. Jadi surah ini pendek memang dia, dan di antara surah yang pendek di dalam Al-Quran. Tetapi surah ini membawakan kepada kita cara untuk kita bahagia di dunia, bahagia kita di akhirat. Ketika manusia tidak memiliki isi surah ini di dalam dirinya, maka dia pun akan celaka di dunia dan di akhirat. Inilah surah Al-'Asr. Surah yang insyaAllah kita akan bacakan sekarang ini. Kita akan coba lihat maknanya. Jadi yang pertama sekali di sini Allah memulai dengan Allah bersumpah demi masa. Jadi wal 'asr. Allah bersumpah demi masa, kata Allah. Jadi asar di sini ini secara umum dipahami adalah waktu. Jadi keseluruhan waktu yang diberi kepada manusia, itulah dia Al-'Asr.
keseluruhan waktu yang dilewati oleh manusia. Itu dikatakan al-asr. Jadi meskipun ada yang mengatakan nanti makna al-asri di sini adalah katakan waktu asar. Allah bersumpah demi waktu asar. Karena memang kalau kita lihat dalam kehidupan kita pun waktu asarnya adalah waktu yang paling banyak dihabiskan dan disia-siakan oleh orang. Waktu asar. Orang sering menyia-nyiakan waktu ini. Padahal fadilat itu dikatakan ada pada waktu asar. Sehingga di sana di dalam ayat lain Allah pernah mengatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatul wusta di sini dipahami oleh kebanyakan ulama adalah salat asar. Dan oleh sebahagian ulama juga memahami waktu mustajabah. Di antaranya ada pada waktu ini. Dan pada waktu ini pula lah manusia banyak menyia-nyiakan waktunya. Kita dari pagi kerja sampai sore. Begitu habis asar, kita tidak kerja lagi. Kita nyantai saja. Jalan-jalan sore nanti. Kita mungkin mengatakan itu kan tidak mengapa jalan-jalan sore. Menyaurung ba'a madum tidak mengapa. Menyaurung ba'a kalau bangsa-bangsa tak maju, memang bukan ada mengapa aja. Tetapi dikatakan satu bangsa itu, sebuah pencapaian itu kalau kita sudah berhenti daripada mencapai sesuatu maka sebenarnya kita sudah mundur. Karena kita sudah mulai rileks. Jadi ada satu budaya di kita itu jalan-jalan sore. Paling tidak di sinilah kan. Jadi waktu yang sering disia-siakan oleh orang. Waktu di mana orang sibuk pada waktu itu. Ini bagi yang memahami asar ini sebagai waktu tertentu daripada seluruh waktu yang ada. Jadi Allah bersumpah dengan waktu itu. Waktu yang dulu kata Muhammad Abduh itu, orang-orang jahiliyah dulu, mereka seringkali membuang-buang waktu pada masa asar. Jadi adat kebiasaan orang jahiliyah dulu, asalkan sudah masuk waktu asar itu, mereka sudah duduk kumpul, pegah habah 6 jam. Waktu sore lah mereka buat. Habis menjelang mau maghrib itu, habis asar tu, masa-masa matahari sudah merendah dikatakan, maka mereka di sana kumpul, buat kelompok-kelompok, ngomong di situ mereka, ngomong tak tentu arah, sehingga dikatakan sampailah dalam bicara-bicara itu, dalam obrolan itu, si A menyakitkan si B menyinggung perasaan si C, terus demikian, sehingga tak jarang juga pada kelompok-kelompok yang waktu asar itu mereka sering berkelahi. Gara-gara apa pegah habab no kan? Tiga dap embong tirau yang tirau tiga terus demikian. Sehingga mereka kemudian memberi istilah kepada waktu asar itu sebagai waktu naas. Waktu naas. Jadi waktu yang celaka. Akhirnya orang jahiliyah dulu pun melaknat waktu asar itu, waktu yang tidak baik. Jadi asar itu tidak baik buat mereka, waktu yang tidak baik, waktu yang tidak produktif. Saya pikir kita juga punya budaya itu pada hari ini. Jalan-jalan sore dah pegah benar. Saya ketepul kamu lagi tanya. Kita sering buat jalan-jalan sore. Walaupun kita mungkin tak sampai kepada berkelahi seperti mereka. Cuma itu yang nak berkelahi lain mungkin. Kita jalan-jalan sore kan? Tapi yang jelas waktu itu tidak lagi menjadi waktu yang bermanfaat bagi manusia. Justru kadang-kadang dia berubah menjadi waktu maksiat. Nah, oleh orang Arab dulu ini mengklaim kemudian waktu itu sebagai waktu membawa kesialan. Makanya Allah pun dikatakan bersumpah dengan waktu asar ini. Waktu yang oleh mereka-mereka mengklaim sebagai waktu sial. Jadi lewat ayat ini sesungguhnya Allah ingin mengatakan kepada mereka bahwa sial itu bukan pada waktu, bukan dikarenakan waktu itu jadi sial. Tetapi sial sebuah waktu itu disebabkan orang yang hadir pada waktu itu yang buat sial. Jadi bukan waktunya yang tidak produktif, tapi orang yang hidup pada waktu itu yang tidak produktif. Sial lah hari itu. Siapa yang sial? Manusia sesungguhnya sial. Ini ada yang mengatakan demikian, mana al-asr di sini.
Tetapi tidak mengapa, dan begitu dipahami oleh kebanyakan para ulama, ketika al-asru di sini dipahami sebagai waktu daripada keseluruhan yang Allah berikan kepada manusia. Allah bersumpah dengan waktu. Jadi sesuatu yang cukup luar biasa. Jadi yang dengannya manusia ini hidup. Jadi tanpa waktu barangkali kita pun tidak hadir di sini. Jadi dengan waktu inilah manusia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang, diberi segala-galanya, semua itu berasaskan pada waktu. Baik. Dari sini Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Ay uqsim bid dahr waz zaman lima fi min asnafil gharaib wal ajaib wal ibar wal izat ala anna al insana fi khusran. Jadi kita sudah sebutkan sebelum-sebelumnya bahwa ketika Allah bersumpah berarti ada hal yang serius yang Allah ingin omongkan kepada manusia. Dan waktu ini adalah persoalan serius. Saya pikir kita adalah di antara orang yang paling banyak buang waktu. Kita termasuk bangsa yang paling banyak relax. Tanya le muen. Kan? Le muen. Semuanya bagi kita terbatas. Semuanya bagi kita apakah? Jadi kalau kerja misalnya jam 8 sampai jam 4 sore selesai. Setelah itu main-main. Kan? Tidak ada lagi hal lain yang kita bisa kerjakan. Padahal tidak harus ketika kita selesai daripada satu pekerjaan kita terus pada rehat dalam artian relax. Saya pikir tidak sampai ke situ. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Jadi selesai dari satu pekerjaan buat cari kerja lain. Jadi oleh para ulama sering bilang seperti ini. Kalau kamu sudah jenuh dengan sembahyang itu, ambil buah tasbih itu zikir. Kamu sudah bosan dengan zikir ini, ambil Quran baca. Terus demikian. Jadi pindah dari satu amal, pergi pada amal yang lain. Kerja seharian melelahkan, capek, letih. Tidak harus pulang ke rumah ambil cangkoi. Tiap pula tiap longan nak pisang liko mak. Tidak harus. Kita boleh cari pekerjaan lain yang kira-kira sesuai untuk masa istirahat. Kita boleh baca buku misalnya. Kita boleh baca Quran yang tak menghabiskan energi. Justru dia akan mendatangkan ketenangan. Sebaliknya bahkan. Kerja. Pergi ke masjid buat pengajian. Ini dua-dua mentang. Tak menghabiskan energi ini. Justru mendatangkan ketenangan. Tapi kita justru berbalik. Alasan letih lelah tak ke masjid. Tahu kerja. Tahu kerja. Letih kerja kan tu. Tentang teruk masjid si ijo cuma koi. Mana cuma koi cuma sadur kerana yang batamai lagi. Mana cuma koi. Teruk masjid cuma sadur kerana. Tapi tengok ni na. Tengok dah letih. Saya kaya olahraga teruk masjidnya. Letih kerja kan tu. Tapi pelang buat TV rumah nonton TV kan. Padahal TV itu menguras energi sebenarnya itu. Karena dia radiasi itu. Beda kalau kita mendengar ayat Quran dibacakan. Jadi pernah dalam sebuah penelitian itu, ketika ayat Quran dibacakan didengar oleh si manusia ini, itu akan menghasilkan sebuah gelombang dikatakan, dan itu tidak akan dihasilkan manusia kecuali saat dia tidur. Gelombang delta. Itulah gelombang yang menyebabkan otak jadi tenang. Jadi puncak ketenangan itu pada saat dia mampu menimbulkan gelombang itu. Dan itu dihasilkan cuma pada dua tempat. Pada saat manusia tidur dan pada saat manusia membaca Quran. Atau diperdengarkan Quran kepadanya. Kan? Tidak nonton TV. TV itu justru melelahkan. Karena kita menguras energi itu taplong itu. Karena radiasinya itu yang begitu kuat. Tapi kita mampu. Alasan tadi capek kan. Jika mana aja. Ada urung bawa jika mana. Macam dia cerahkan. Tengok. Jadi saya pikir kita adalah bangsa yang sedikit sekali memanfaatkan waktu. Jadi banyak sekali untuk rehat. Padahal bangsa kita belum apa-apa lagi. Padahal kita belum waktu lagi untuk beristirahat. Jadi Allah bersumpah dengan benda ini. Karena memang secara umum manusia banyak sekali buang waktu. Padahal ketika manusia ini tidak buang waktu,
Kita lihatlah bagaimana padatnya kerja Nabi dan para sahabat. Padat sekali kerja mereka. Kita tidak pernah dalam sejarah itu kita dengar cerita itu Nabi istri jalan-jalan sore Muhammad. Nah, tahu dengar ceritanya orang dah. Nabi gendong cucu bawa jalan-jalan. Nah, tahu dengar ceritanya yang pernah kita dengar tu Nabi gendong cucu bawa ke masjid. Nah, tahu dengar itu. Nabi gendong cucu bawa ke masjid. Ini Hasan Hussein nangis waktu diletakkan, diambilnya waktu sembahyang. Waktu sujud Nabi letak lagi di situ. Itu sering kita dengar. Tapi bawa jalan-jalan tahu dengar itu. Apa ndak boleh? Boleh. Siapa bilang ndak boleh? Cuma itanya sampai jalan-jalan. Nah, ini masalah. Sampai jalan-jalan, selalu jalan-jalan. Jadi ketika mereka ini kerjanya begitu padat, maka kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita bisa lihat bagaimana hasil yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat dalam waktu yang cukup singkat. Dalam waktu yang cukup singkat. Hanya kalau Nabi kerja itu 23 tahun lah. Sejazirah Arab itu berubah haluan. Meskipun kita katakan tak semua orang Islam pada masa itu, tapi Islam menjadi mercusuar, menjadi idaman setiap orang. 20 tahun kemudiannya, bukan hanya di Jazirah Arab itu saja, bukan hanya dari Yaman ke tapi sampai Syam, entah kemana-mana sudah, sampai ke Mesir, ke Afrika kali-kali. Karena mereka kerja terus, kerja, tidak pernah berhenti kerja. Mati mereka dalam kerja. Sementara kita ini mati di tempat tidur. Senang lagi kita mati di tempat tidur kan? Kita senang mati di tempat tidur. Apalagi ada yang menemani saat kita mati misalnya kan? Ada dalam artian begini, ada istri, ada anak, kalau ada cucu, waktu saat kita mati senang, semua senang, anak pun senang, istri pun senang, semua senang dapat melihat bapaknya mati di ranjang tidur. Padahal kita mati sedang tidur. Khalid ibn Walid mati di atas ranjang. Sebelum dia mati dia bilang apa? Mati seperti mati seekor lembu. Mati seperti mati seekor lembu. Karena mati di ranjang tidur. Karena sahabat-sahabat yang lain mati di dalam peperangan. Ini Khalid mati seperti mati lembu, mati di ranjang tidur, mati karena sakit. Tidak mau dia mati seperti itu, tapi dia mau mati dalam kerja. Kita berbeda persepsi, kan? Terpulanglah pada masing-masing. Mudah-mudahan yang penting kerja. Apa saja bentuk pekerjaan, kah? Tidak harus dalam bentuk pekerjaan, apakah benar? Tidak harus. Banyak kerja yang harus kita lakukan. Baik. Di sini ada 3 penekanan di sini. Pada yang pertama pada sumpah, yang kedua di sini Allah menguatkan inna. Kemudian la fi khusri, dia kan? Ada 3 sumpah. Ini pertanda bahwa Allah serius dalam masalah ini. Ingin mengingatkan manusia pada kealpaannya, pada kelekaannya. Manusia memang sering lupa. Kita lalai dengan waktu yang Allah berikan. Cuma di sini kata Allah bahwa tidak semua manusia ini dikatakan rugi. Nah, ada beberapa orang yang dikecualikan daripada rugi. Tapi yang jelas secara umum semua dikatakan rugi. Apakah rugi dunia dan akhirat? Itu rugi yang hakiki, atau rugi sebahagiannya saja? Tidak rugi dunia atau tidak rugi akhirat. Namun dikatakan secara umum semua manusia rugi. Dunia atau akhirat, semua dia rugi. Pada ayat inilah. Kecuali orang yang memiliki 4 hal, itu yang tidak rugi dikatakan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi ada 4 kriteria ini. Jadi dikatakan inilah ciri-ciri ataupun inilah unsur-unsur kebahagiaan. Jadi ketika manusia punya 4 unsur ini, bahagialah dia, dan ketika dia tidak punya 4 unsur ini, celakalah manusia ini, dikatakan di dunia maupun di akhirat dia celaka. Kalau dia punya ini, dia akan bahagia di dunia sampai akhirat dia akan bahagia. Yang pertama dia punya iman. Illal ladzina amanu. Jadi iman itu kalau dia berdiri sendiri selalu dikaitkan dengan wa'amilus salihat. Kecuali kalau dikatakan mukmin, nah baru dia ada iman. Karena kalau orang mukmin sudah pasti beramal. Tapi kalau amanu belum tentu beramal. Dia beriman belum tentu punya amal. Iman iya, amal belum tentu ada. Maka di sini dikaitkan iman dan amal, sehingga dikatakan bahwa iman saja tak cukup, harus ada amal. Yang kemudian hana rugawa bukan? Orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dia praktekkan keyakinannya itu di dalam kehidupan nyatanya. Dia berbuat apa saja yang dia buat, orang yang kerja, punya kerja, orang yang beriman dan orang yang bekerja. Kalau anda kerja rugi, anda kerja kau. Punya iman saja anda cukup, harus ada amal. Amal mulai daripada amal ukhrawi sampai amal duniawi, kalau boleh kita katakan ada amal. Cuman amal itu dikait oleh Allah, amal yang saleh, amal yang memberi faedah baik kepada si pekerja ini maupun kepada orang lain. Baik faedah itu duniawi maupun faedahnya ukhrawi. Tapi jelas amal saleh. Jadi kan amal sementara tidak cukup dengan iman saja. Tak cukup dengan iman. Iman nak mayangkan kekuatan iman. Walaupun dikatakan oleh Rasul man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Betul. Tapi tidak ada apa? Ala hasbi amalihim. Ala hasbi amal. Masuk syurga tapi sesuai dengan amal. Artinya apa? Dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, baru kemudian Allah keluarkan dia dari situ, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Karena ada sedikit iman. Hanya karena ucapan kalimah la ilaha illallah. Jadi amal saleh. Amal saleh pun di sini kita katakan tidak harus baru dikatakan itu amal saleh, harus dia ukhrawi sifatnya. Karena semuanya semua bisa jadi saleh. Ilmu amal yang memberi faedah dan bermanfaat. Apa saja bentuknya. Duniawi ataupun ukhrawi. Artinya sembahyang itu amal saleh. Puasa amal saleh. Kerja berdagang amal saleh. Banyak sekali sekira amal saleh. Banyak sekali amal saleh. Apa saja yang bentuknya baik, saleh itu artinya baik, itu dikatakan saleh, baik. Asalkan itu adalah perbuatan baik, itulah amal saleh. Jadi iman amal saleh. Dan biasanya orang yang berbuat ini adalah orang yang punya iman yang bagus. Kalau imannya tidak bagus, dia tidak akan berbuat. Karena yang menyebabkan orang mau berbuat karena iman. Karena iman orang mau buat. Tanpa iman orang tak akan mau buat. Jadi memang di sini sepertinya Allah memang gekait. Jadi ada skala prioritas yang harus diperhatikan. Iman dulu, baru kemudian amal. Punya keyakinan yang betul dulu, baru kemudian buat amal. Manusia kalau tak yakin dia kepada Allah, tidak yakin kepada balasan Allah, dia tidak akan pernah buat. Kalaupun dia buat, bukan atas dasar itu. Dan perbuatannya itu dia tidak akan tahan lama, tidak akan konsisten dia. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aitum rajul ya'tadul masajid. Apabila kamu melihat seorang selalu ke masjid, selalu, itu menandakan dia itu konsisten ke masjid. Dia istiqamah ke masjid. Selalu ke masjid. Dia menjadi adat dan kebiasaannya ke masjid. Buat kerja. Pergi sembahyang, kerja. Maka fashhadu lahu bil iman, kata Rasul. Maka ini orang punya iman. Karena iman adalah sebagai motor mesin penggerak. Tanpa ada iman, amal mati. Kenapa orang tidak mau bergerak, tidak mau kerja? Kenapa? Sulit. Mobil punya, fasilitas segalanya ada. Ke masjid ni tidak kuat pergi. Kenapa tidak kuat? Kenapa orang tidak kuat pergi? Karena kita tidak ada amal. Kita tidak ada motor penggerak. Maka dia kerja. Jadi jiwa sakit. Zaman tu yang dia cerita kan? Bulan puasa pernah saya bilang itu. Orang kuat-kuat. Tapi kenapa juga untuk semayang dia tak kuat. Untuk lain-lain kuat. Main golf seharian kuat. Betul je menang kan? Tapi untuk kesini tak kuat. Apa bedanya pergi sana pergi kemari? Tak ada beda apa-apa. Yang buat kuat sana tak kuat sini, yang katanya tak pangkainya lah ini hati ini. Ini tak betul ni. Mempunyai kait. Masalah. Imannya tak kuat, iman tak betul. Iman kalau tak betul, saya kader masjid, ate dapat sang masjid, merauh masjid. Lauro tarik lebih ya. Karena hanya masjid. Menurutnya menurutnya. Kira demikian. Di mana-mana kita lihat seperti itu. Tidak di sini, tidak di sana. Di mana-mana orang seperti itu. Jadi krisisnya adalah krisis iman. Itu yang pertama sekali. Maka Allah bilang di sini iman yang pertama. Iman itu akan menimbulkan amal. Tanpa ada iman, amal tidak akan jalan. Hanya karena ada iman, orang akan konsisten dan istiqamah dalam beramal. Dan amal itu pun dikatakan amal yang sah, amal yang saleh.
Kemudian juga di sini disyaratkan apa? Setelah Allah mengatakan wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini dua hal yang tak kalah pentingnya ini. Tengku-tengku para hadirin berbahagia. Saya punya agama yang bagus misalnya. Saya punya iman yang mantap misalnya. Tapi iman yang bagus, agama saya yang mantap ini, dia tidak akan bertahan lama ini. Kalau misalnya istri saya amalnya tak bagus, itu juga. Atau anak saya iman dan agamanya tak bagus. Atau tetangga dan kawan kerabatnya tak bagus. Jangan buat. Maka Nabi bilang, nanti akan tiba satu masa di mana orang-orang la yaslim dinahu illa man haraba bininhi min syahiq ila syahiq atau min juhfin ila juhfin. Mana ya? Dua kalimatnya. Jadi katakan nanti pada akhir zaman akan tiba satu masa di mana orang-orang akan menyelamatkan agamanya, dikatakan, ataupun akan tiba satu masa di mana orang-orang tidak akan selamat dengan agamanya kecuali dengan dia membawa lari agamanya itu min syahiq ila syahiq, dari bukit ke bukit, puplung agamanya. Kalau kamu tinggal di sini, agamamu akan hancur, kata Nabi. Kalau tiba masa itu, kata Nabi, maka setiap di antara kamu tidak akan mendapatkan rezeki daripada Allah illa bisukhtillah. Kamu tak akan dapat rezeki daripada Allah kecuali dengan murkanya Allah baru kamu dapat. Dan hampir begitu di akhir zaman, kata Nabi. La yubali rajul min aina asaba al-mal min halal atau min haram. Orang tidak lagi peduli dapat uang daripada mana. Hampir seperti itu. Itu di akhir zaman. Fa in kana dzalika kadzalik, kata Nabi. Kalaulah kondisinya sudah seperti itu, kata Nabi, orang tidak akan selamat agamanya kecuali bawa lari ke gunung-gunung. Maka dikatakan seseorang akan celaka, kata Nabi, hanya karena istrinya, kata Nabi. Kalau dia tak punya istri, dia akan celaka karena anaknya, kata Nabi. Kalau dia tak punya istri, tak punya anak, dia akan celaka karena kedua orang tuanya, kata Nabi. Kalau kedua orang tuanya dia tidak punya, maka dia akan celaka karena tetangga dan kawan kerabatnya, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasul, bagaimana bisa itu ya Rasul? Semua ini mencelakakan dia. Yu'iruhu bidhiqil ma'isyah, kata Rasul. Karena kawan akrabnya, orang tuanya, itu sudah sampaikan minggu yang lalu saya pikir sana. Orang tuanya, anak-anaknya, istrinya mengaibkan dia dengan kesempitan hidup. Mengaibkan dia dengan kesempitan hidup sehingga yuridu nafsahu al-mawrid allati yuhliku fiha nafsah. Sehingga dia pun mencampakkan dirinya pada tempat di mana di sana dia akan celaka. Kenapa dia berani mencampakkan dirinya pada kecelakaan? Karena tak sanggup orang sampai ngomel tiap hari. Orang sampai hendak betul. Tak betul ni. Istrinya bilang yang tak betul. Istri membisikkan tak betul. Anak bisikkan tak betul. Kawan bisikkan tak betul. Tetangga bisikkan tak betul. Pulang ke rumah jumpa orang tua pun bisikkan tak betul. Kenapa mereka membisikkan tak betul ini? Karena kebanyakan mereka memang tak betul. Jadi kalau orang-orang ini tak betul, maka kita yang betul pun akan jadi sulit, susah. Maka tak jarang orang ini pun pada akhirnya dia jadi tak betul juga. Dia juga akan celaka nantinya. Maka dikatakan agama ini tak sanggup dipikul oleh seorang saja. Saya bagus barangkali, kalau orang sekitar saya tak bagus, suatu hari kebagusan saya akan hilang. Maka awal-awal lagi Nabi pun sudah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang ini sangat bergantung kawannya ini. Kawan, siapa kawan? Maka falyanzur ahadukum may yukhalilu. Maka hendaklah dia pilih-pilih kawan. Saya ingin kaitkan dengan ayat ini. Di sini dikatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Agama kita ini tidak akan kuat
Kalau agama ini hanya kita manfaatkan dan kita makan buat diri sendiri, saya tidak akan kuat. Kita tidak akan pernah bisa bertahan lama kalau agama ini hanya di diri kita saja. Baru agama ini yang ada di kita ini bisa bertahan lama kalau orang-orang di sekitar kita pun buat hal yang sama dengan kita. Ya, kanangan tu. Baru kita akan kuat. Dan ini tak akan terjadi kecuali dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan. Saya ingatkan istri, ingatkan anak, anak ingatkan kami orang tua, istri ingatkan suami. Rumah ingatkan rumah sebelah ingatkan rumah sebelah. Kawan ingatkan sahabatnya, sahabat ingatkan kaum kerabat. Terus demikian. Saling mengingatkan dalam agama. Kita baru kuat. Saya salah ada yang protes, sana salah pun ada yang tegur. Tapi kalau semua berjalan sendiri-sendiri, kita tidak akan kuat. Jadi di sini sebenarnya dikatakan fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau amal tadi pada ayat ini Allah katakan iman, kemudian amal. Nah, amal ini hampir lebih kepada kita benahi diri. Dan kalaulah amal ini mau dia jadi bagus dan amal ini akan tetap bersama kita, maka buat kerja dakwah ini. Sebarkan kebaikan tadi itu. Bilang sama orang-orang. Barulah kita akan kuat dalam beramal. Tapi kalau kita tidak sebarkan kebaikan ini pada orang-orang, kita tidak mengajarkan orang lain, kita tidak tebarkan yang hak ini kepada orang-orang, kita tidak akan kuat. Gaduh deh. Jadi kebaikan ini walaupun tetap di sana ada, tidak akan pernah mati kebaikan kecuali sampai kiamat dunia nanti. Tapi kita ini yang memegang kebaikan ini akan sulit. Inilah kata Nabi dikatakan di akhir zaman nanti. Jadi agama ini seperti orang memegang bara api panas. Tapi kita tidak genggam, kita harus genggam panas. Kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang sekitar kita ini tidak lagi menggenggam agama ini. Kita buat sikit ni dipandang macam-macam kan? Tanya hanangan puronya. Kawan kita sedikit. Jadi kalau kita lihat secara global itu umat Islam 1 miliar. Non-Islam 4 miliar. Situ saja kita sudah sedikit. Kita cuma 1 miliar. Di dalam yang 1 miliar itu kalau kita pilih-pilih lagi, lebih sedikit lagi. Yang 1 miliar pun yang Islam macam tu, termasuk Islam yang punya nama numpang nama saja. Pilih lagi, kita kerucutkan lagi, jadi sedikit lagi. Tak sampai pun seberapa Islam. Kita punya sedikit kawan. Kalau kita tak perbanyak kawan, paling tidak dalam rumah lah. Kita perbanyak kawan. Paling tidak kita bawa rumah nangan tu. Baik tanya masjid, tak mau mana, atau rumah, tak mau mana deh. Masalah itu. Di masjid kita dapat begini, anak kita bilang seperti itu. Kita baca begini, dia pun mengamal. Jadi kita kurang kawan. Jadi nyan peka benar karena dakwah kita kurang. Inilah rahasia kenapa Nabi selalu mewanti-wanti sahabat, balighu. Jadi sampaikan dariku ini meskipun satu ayat. Jadi dakwah ini bapak-bapak yang berbahagia, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Ini bukan kerja mengajarkan orang. Bukan mengajari orang, tapi mengajak dan mengingatkan orang. Kita perlu mengingatkan orang. Kalau kita sering mengingatkan orang, menyelun sering lupa ingat orang. Dengan mengingatkan saja, kita mengingat diri sendiri sebenarnya. Setiap kali kita mengingatkan orang, secara otomatis kita akan teringatkan orang. Belum lagi itu, ketika kita sudah suka ingatkan orang, kita sudah jadi mata orang jatuh ke dalam betul. Paling tidak ini manusia ini jadi pengawas kita. Walaupun dah pegah apa paling tidak secara manusia dulu kita sudah berlaku baik. Faedah mengingatkan orang. Semakin kita mengingatkan orang, kita akan diingatkan oleh apa yang kita ingatkan sebenarnya. Tapi ketika kita tak pernah mengingatkan orang, maka secara ilmu jiwa pun kita akan bebas berbuat apa saja. Kenapa bebas? Karena kita tidak pernah ingatkan orang. Masa bodoh. Orang tidak akan berani ingatkan saya. Dan kita tidak pernah jadi bahan perhatian orang. Karena kita tidak pernah ingatkan orang, tidak pernah tegur orang. Kalaupun kita buat salah, orang tidak akan tegur. Dan orang akan melihat kita ini seperti orang biasa saja. Hantam pernah ada pegah gegak tu, Pak. Hantam pernah ada ceramah agak. Tak pernah kita ceramahi orang. Jadi mau buat apa saja, pasai dah pegah je pun gelak tu.
Tidak ada yang mengontrol kita. Tapi ketika kita saling menasihati, saya mengatakan mengajak apa-apa. Ilon, batu pat, rukuah. Lihat semua. Harus jubah mereka, Ilon. Saya mau bonceng adik saya yang perempuan, saya tidak berani saya. Tidak berani saya. Apalagi bonceng orang lain. Adik perempuan saya mau saya bonceng, saya tidak berani saya. Apalagi orang lah. Nanti kalau lewat batu fai, lihat jamaah harun, gue cari aku pening cewek. Masalah ini jadi fitnah. Dekat depan di Abloboh Limau yang toto kedai bekat PCD, saya tidak berani kita. Pikir kau cari kakek nontonnya. Lihat jamaah nanti. Jadi kawan-kawan ini mengontrol kita sebenarnya. Ini satu kebaikan menurutku. Yang kuliah utuh dengan kuayum ya, itu mengontrol itu juga. Dia yang kepunya. Meminta tahu ilu jin, pakai celana jin, t-shirt, pakai tali teku gak raya lah ini. Tidak pernah kita tegur orang, tidak pernah apa. Oh masalah, ada yang bertengah jalan tapi juru kau anggap tiga. Ada masalah. Tidak ada siapa pun akan tegur kita, tidak jadi bahan omongan orang pun. Biasa saja. Kita tidak pernah nasihati orang. Tapi kalau kita mengingatkan orang lain akan mengingatkan kita. Kita pun jadi segan untuk buat sesuatu. Kita teringat, kemarin aku baru ceramah di Polan ini. Jadi itu akan membiasakan kita, mengkondisikan kita untuk persis seperti anak kecil. Anak-anak ini dan kita lah, ya Rasul bilang anak-anak kita ini dulu-dulu membiasakan sembahyang di tempat dulu sama orang tua kita, baru kita pergi sembahyang. Tapi sudah besar nih, ketika kita sudah terbiasa dengan perbuatan baik ini, tidak perlu lagi pun kita diapa, kita sudah sembahyang sendiri. Mula-mula memang karena orang-orang melihat kita, tapi tidak apa, kondisikan saja itu. Lama-lama akan hilang sendiri itu penyakit. Walaupun kita bilang itu penyakit juga, karena kita berbuat karena dilihat orang. Lama-lama itu akan hilang sendiri itu. Persis seperti kita belajar dulu sembahyang, anak-anak, tidak apa, hilang sendiri. Itu alamiah sifatnya. Kita besok akan menjadi satu kebaikan, jadi satu kebiasaan. Kita tidak terbiasa lagi dengan kondisi seperti itu. Jadi ini pentingnya kita mengingatkan orang-orang lain. Kita tegur istri kita. Kalau sering kita tegur dia salah, dia akan tegur. Tapi kalau kita tidak pernah tegur dia tidak akan tegur kita. Pegaji pun yang galak, kita tidak pernah nasihati dia. Dia pun kita buat suka-suka hati. Kita pun akan bilang apa itu tegur aku tidak pernah tegur kau. Dia ada protes juga, protes dia aja. Tapi ketika kita suka protes dia akan protes kita kalau kita salah. Ini rahasianya penting. Kalau kita tidak buat seperti ini, teman-teman berbahagia. Maka jamaah ini, jamaah masjid coba dilihat di mana-mana. Karena kita memang jarang buat kita sedikit usaha kita mengajak ini, maka jamaah kita relatif segini saja kan. Padahal kalau kita mau buat seperti multi level marketing itu, satu orang ajak satu saja. Multi level marketing, satu orang ajak satu. Saya pikir kalau di rumah ada anak satu, buat mari satu. Setiap satu orang ada 10 jamaah, ada 20. Dia pun kita buat, ajak kawan satu. Dia ajak kawan satu. Kalau kita buat seperti itu, saya pikir itu sudah lumayan. Saya pikir tidak proses tahun 2 tahun, tidak 2 tahun 3 tahun. Tapi ini di mana-mana kita jumpai, sayang memang, sedih. Nazan di masjid-masjid rata-rata memang orang tua. Dapat tahu kagak ada jamaah. Hilang bukan apa? Kamu meninggal. Makin hari hilang lihat apa jamaah? Mana? Kamu meninggal. Meninggal selesai masalah dok meninggal. Orang tua sebenarnya. Nyo yang jauh mau tujuh kali nyo kena pensiun. Maka mau masuk masa apa ini? Ke MPP? MPP. Kena MPP madumnya. Anak-anaknya tahun 2011 karena ledonya. Hokak kami pensiun madum. Yang kena tahu tujuh kena pensiun madum. Jadi mudah-mudahan lah. Kita berusaha untuk sekuat tenaga. Paling tidak kita usahakan rumah kita lah. Kita tidak usah muluk-muluk kali lah. Kita usahakan rumah kita lah untuk kita sebarkan dakwah dulu kan, untuk kita perbaiki diri dan keluarga kita. Sekian saja, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.